Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi. Ya, sesuai dengan namanya, dinamika itu artinya bergerak, sedangkan rotasi artinya adalah berputar. Maka yang kita pelajari di sini adalah bergerak, melingkar ya, yang dipengaruhi oleh sesuatu. Nah, sekarang yang pertama adalah momen gaya atau torsi. Di sini diartikan sebagai kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah batang, kemudian ada porosnya. Nah, poros ini tempat nanti untuk dia berputar. Kemudian ini kita berikan gaya semacam ini. Maka benda ini nanti akan berputar semacam ini. Nah, untuk momen gaya sendiri akan kita bagi dua, yaitu yang pertama adalah batang tak bermassa dan batang bermassa. Nah, yang kita bahas dulu adalah yang batang tak bermassa. Jadi di sini misalkan ada sebuah batang, kemudian di sini ada porosnya, diberi gaya sebesar F. Kalau ada batang kita beri gaya F, maka dia akan berputar ke sana. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi ini batang, kemudian kita dorong di sini dengan gaya F, maka dia akan berputar. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan momen gaya. Momen gaya ini bisa kita simbolkan dengan tau. Ini tau. Tau sama dengan F kali L. Dengan F adalah gaya dan L di sini adalah jarak antara gaya sampai pada porosnya. Ya, kita perlu garis bawahi L itu adalah jarak antara gaya sampai pada porosnya. Karena apa? Poros nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan soalnya. Yang pertama contohnya misalkan ada sebuah batang panjangnya 20 cm diberi gaya sebesar 10 Newton. Maka berapakah momen gayanya? Kita bisa hitung. Tau sama dengan F dikali dengan L. F di sini adalah 10, sedangkan panjangnya kita ubah adalah meter, yaitu 0,2. Sehingga nilainya adalah 2 Newton meter. Nah, satuan momen gaya sesuai dengan pembentuknya, yaitu N. F itu satuannya N dan L adalah meter, sehingga satuannya adalah Newton meter. Yang berikutnya, contoh yang nomor 2. Apabila panjang suatu batang seluruhnya adalah 100 cm dan diberi gaya sebesar F pada ujungnya. Tapi di sini yang perlu kita lihat adalah porosnya berubah. Ya, berubah sebesar 20 cm dari ujung kiri. Maka kita hitung nilai tau sama dengan F dikali L. Nah, F-nya berapa? F-nya adalah 10. Nah, sekarang L-nya berapa? L tadi adalah jarak antara gaya sampai pada porosnya. Jika di sini sudah ada 20, maka jarak sampai ke sini adalah 80 cm. Sehingga yang kita pakai L-nya adalah ini, 0,8. Sehingga hasilnya berapa? 8 Newton meter. Nah, berikutnya, bagaimana seandainya gaya yang bekerja pada suatu batang itu membentuk sudut? Misalkan di sini 30 derajat. Maka rumus yang kita pakai ini adalah sebesar F sin theta dikali dengan L. Nah, ini rumusnya. Dari sini kita bisa hitung nilainya tau sama dengan F sin theta, sinnya berapa? 30 derajat kali L. F-nya tadi berapa? Oh, misalkan ini F-nya 10 Newton dan ini adalah 50 cm. Ya, sehingga 10 Newton sin 30 adalah setengah dan L-nya adalah 0,5 atau setengah. Sehingga hasilnya berapa? Berapa ini? Setengah seperempat kali itu berarti 2,5 Newton meter. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya suatu batang dikenai lebih dari satu gaya semacam ini ya. Jadi kita ke resultan momen gaya. Ingat, momen gaya ini merupakan besaran vektor ya. Jadi momen gaya ini adalah besaran vektor. Jadi dia punya nilai dan arah ya. Karena apa? Tadi dia kan bergerak seperti ini. Jadi dia punya arah. Oke, kita lihat di sini. Jadi ada batang panjangnya 100 cm diberi gaya F1 10 Newton dan F2 20 Newton. Nah, kita cari tau totalnya. Jadi tau totalnya berapa? Kita lihat dulu arah gayanya, arah momen gayanya. Bukan arah gaya ya, tapi arah putaran dari batangnya. Kalau dari batang 1 kita berikan gaya 10 Newton, nah dia akan berputar ke sana. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini adalah putaran dari gaya 1. Yang kedua, juga sama. Kita beri gaya ke sana. Ternyata arah momen gayanya juga sama. Ini adalah arah putaran dari gaya 2. Sehingga arah dari momen gaya 1 dan momen gaya 2 itu sama. Karena arahnya sama, maka kita jumlahkan jadi tau 1 plus tau 2.
Tau 1 yaitu F1 kali L1 plus F2 kali L2. F1 tadi adalah 10, L1 jarak dari gaya 1 sampai ke sini berapa ini? 0,5. Plus yang di sini adalah F2-nya 20 kali jarak dari F2 sampai ke poros yaitu 100 cm atau 1. Sehingga bisa kita hitung di sini nilainya 5 plus 20. Maka hasilnya adalah 25 Nm. Jika diminta arahnya kemana, berarti 25 Nm arahnya berlawanan jarum jam. Nah, selanjutnya soal yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Bagaimana kalau seandainya gayanya semacam ini? Kita kembali lagi harus menggambar dulu arah putarannya. Jika F1 porosnya di sini di tengah-tengah, kita berikan sebuah gaya, maka nanti batang akan berputar ke sana. Ya, jadi kalau porosnya di tengah-tengah, kita berikan dia akan berputar ke sana. Nah, sekarang kita berikan gaya F2, maka dia akan berputar ke sana. Jadi putarannya apa? Berlawanan arah. Karena berlawanan arah, maka nanti apa? Tau totalnya kita kurangi. Ya, misalkan tau 2 min tau 1. Atau dibalik juga nggak apa-apa, sama saja. Jadi nanti F2 kali L2 min F1 kali L1. F2-nya adalah 20, L2-nya jarak dari gaya 2 sampai ke poros, yaitu 0,5 min 10 kali 0,5. Sehingga nilainya berapa? Ini 10 dikurangi 5. Ya, maka hasilnya adalah 5 Nm. Arahnya mana yang lebih besar? Arahnya adalah yang besar adalah yang F2. Sehingga arahnya apa? Berlawanan jarum jam. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.